hadana li hadza wa ma kunna law nahtadiya an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, segala puji dan puja senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat luar biasa. Nikmat yang paling utama dan yang terbesar adalah nikmat hidayah iman, Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat Allah berikan waktu kita untuk sama-sama menimba ilmu di sini dalam pelatihan menyiapkan diri menjadi coach sesi ketiga. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya yang berusaha mengikuti sunnahnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu untuk keberkahan acara ini, ya, kita mulai pertemuan kita malam ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Wal hadiniyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Dewi Widyaningsih selaku Ketua RKI yang telah berkenan hadir, dan sampai saat ini alhamdulillah ya, kita tim SPKK yang berempat ini alhamdulillah Bu, kemarin Allah berikan keberkahan mendapat juara 2 ya, RKI terbaik se-Kabupaten Bogor ya. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Allahu Akbar. Ya, jazakumullah khairan kasiran kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat yang luar biasa ya, se-Bojonggede ini. Jadi ini kan kita kerja tim ya. Jadi Masya Allah dari 9 desa ya, itu kita itu hampir berapa puluh ya Bu Dewi ya RKI ya? Ada hampir banyak lah. banyak ya. Jadi kita dengan kader yang banyak alhamdulillah ya, ternyata mobilitasnya juga luar biasa ya. Kita alhamdulillah ya, ibu-ibu yang luar biasa di bawah ini ya, di 9 desa bergerak ya. Hampir kita satu desa itu punya RKI bisa sampai 5 sampai 10 malah ada ya. Itu ya. Jadi alhamdulillah perjuangan ibu-ibu luar biasa ya. Dan sebelumnya kita sudah juga mengadakan acara urban farming luar biasa, dan sekarang insya Allah ya kita akan ikut kembali menyimak ya pelatihan ya untuk menjadi coach ya. Jazakillah khairan juga kepada Ibu Indah yang luar biasa ya mendampingi kita. Jadi Masya Allah, jadi bulan ini 2 kali ya Bu ya, karena mundur ya, karena kemarin Bu Indah mendapatkan ilmu pelatihan juga di Bali ya. Jadi Masya Allah ya Bu, jadi kita sama-sama belajar nih ya. Ya, jadi tidak ada kata henti dalam belajar. Jazakillah juga kepada tim SPKK Ibu Fitri, Bu Yani Budiah yang luar biasa ya, sudah membersamai kita. Ya, selanjutnya sambutan dari Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Bu Dewi kayaknya freeze nih. Freeze ya? Iya, sinyal ya. Iya. Kita langsung saja ke Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Baik. Nanti bila Bu Dewi masuk akan dimulai, nggak apa-apa ya Bu ya? Mohon diinfo. Iya, langsung saja ya Bu Dewi ya. Langsung aja Bu. Langsung. Sinyalnya lagi. Iya, mangga. Langsung aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala malam hari ini di tanggal 31 Desember penghujung tahun 2021, Allah izinkan
para ibu-ibu hebat ini bisa bertemu ya. Sudah hadir 18 orang, pastinya ini menjadi sebuah keputusan yang tidak biasa bagi ibu-ibu untuk tetap join di sini. Setelah seharian pasti banyak aktivitas ya, pasti akan ada pilihan beraktivitas yang lain. Namun pada akhirnya ketika ibu-ibu hadir hari ini, itu juga bukan tanpa alasan atau bukan kebetulan belaka. Ya, mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu Allah maknai sebagai sebuah nilai kebaikan, nilai pahala, thalabul ilmi, kita saling mempererat ukhuwah dan bersyukur sekali di penghujung tahun kita menutupnya atau mengisinya dengan kegiatan yang manfaat. Barakallahu untuk ibu-ibu semuanya. Oke, ibu-ibu, kita melanjutkan sesi yang ketiga ya. Namun sebelumnya saya punya 5 kartu ya, kita sedikit seru-seruan ya. Di luar sana kedengaran jerit-jeritan anak main di luar. Dari rumah saya kedengaran heboh sekali ya. Nah, ibu-ibu yang di dalam sini di depan layar boleh juga lah ikut-ikut heboh ya. Oke. Sudah ada tambah lagi 19, cukup banyak yang sudah hadir. Bu, saya punya 5 nomor ya. Setiap nomor nanti isinya foto. Foto orang dengan ragam ekspresi. Ya. Jadi, kalau Ibu memilih nomor 1, silakan Ibu memilih 1 nomor dari 5. Dan nanti ketika Ibu sudah memilih nomor tersebut, ya, komitmen dengan pilihan itu, ketika nanti saya buka, ya, ibu-ibu saya minta menirukan ekspresi dari foto wajah itu, dan nah ini momen yang tepat bagi Bu Erna untuk screenshot untuk foto ya. Ini seru-seruan aja ya. Kita bereksperimen melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Itu juga menyenangkan ya. Foto nggak melulu soal gaya cantik ya, tapi foto juga bisa ragam pose. Ini bagian dari kita mengekspresikan diri. Ya, oke, baik. Siap Bu, mau memilih nomor berapa? Boleh ketik dulu biar komit ibu-ibu. Oke, 1 sampai 5 Bu, monggo. Berapa? Oke, baru 1 orang yang milih, Bu Iriani, Girani dari Raga Jaya. Oke, 2 orang. Ada 20 orang di sini termasuk saya. Saya juga komit, saya memilih akan nomor 2. Yang lain monggo silakan berapapun. Baru 8 orang. 7, 1, Bu Nung, Bu Nuni 2, ya. Oke. Sampai 15 saya akan buka. Ya. Ini juga sambil ngecek berapa orang yang standby memang tune in di dalam program kita. 11 orang. Baik, saya tunggu naik sampai 15 baru saya buka. 12 orang. Oke. Ayo silakan Ibu-ibu, dipilih sampai 5 ya Bu Indah ya. 1 2 3 4 5. Yuk. Nah. Sampai 5 nomornya, Bu. Oh, bertahan di 12 ya. Jadi ini mungkin standby ada tapi belum tune in dengan agenda kita nih. Jadi mungkin sambil bikin kopi kayaknya ya atau ada yang sambil anaknya sakit Bu Indah. Oh iya. Mudah-mudahan segera Allah sehatkan. 13 amin, orang. Baik, saya tunjukkan ya Ibu-ibu. Oke, siap ya. Ya. Saya nomor 2 kan tadi. Baiklah, yuk mulai Bu. Saya hitungan ketiga, kita bareng-bareng ikuti ekspresi foto di situ, ya. Dan disitulah momen kita Bu Erna ataupun saya juga akan screenshot. Oke ya Bu, diingat wajahnya ya. Oke, saya stop share. Komit ya Bu. 1, 2, 3. Yuk. Iya. Iya, Bu Rohmi kayak saya kayaknya nomor 2. Bu Alwi nomor berapa Bu? Kok ketawa? Oke, baik. Ya, ini yang buka video sedikit ya jadinya. Macam-macam. Ya, oke. Itu seru-seruan aja Bu. Kita sering belajar berekspresi ya. Kalau kita offline kita bisa cobakan ada beberapa metode dalam psikodrama berekspresi seperti pohon, mau seperti apa gitu ya.
Kita mencoba mengaktifkan seluruh indera kita, seru-seruan melakukan sesuatu ya, karena kadang banyak hal membatasi ruang gerak gitu ya. Nah, ini bagian dari ekspresi diri. Oke, baik. Bu, kalau saya tanya apa kabar ibu-ibu gitu ya, skala energi 0 sampai 10 berapa, Bu? Boleh dicat, Bu. 0 sampai 10, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu dalam kondisi yang baik hingga bisa mengikuti proses ini dengan baik. Oke. Iya. Oh, Bu Yuni ada raise hand, ada sesuatu kah yang mau disampaikan? Mute, Bu. Boleh di open mic, Bu? Ya maaf, salah mencet. Oh iya, baik. Dimaklumi, Bu. Oke, ya saya tadi mau mute pas ada UPA, malah yang saya pencet end meeting. Tadi berhenti meeting semua. Oke, nah ibu-ibu, saya akan mempraktekkan satu proses ya, refleksi diri, yang ini sebenarnya bagian dari proses coaching. Bisa ibu-ibu terapkan dalam proses coaching, tapi kali ini ibu-ibu cobakan pada diri sendiri. Ya, yang pertama adalah kebetulan kita ada di akhir tahun, ya refleksi akhir tahun. Nah, sering banyak kan acara refleksi akhir tahun gitu ya, menjelang 2022. Nah, kita juga bisa lakukan di sini. Setelah ini kita akan bagi dalam breakout room berdua-berdua, ya. Silahkan ibu-ibu sepanjang 2021 momen apa yang ibu-ibu ingat saat itu tiba-tiba muncul, ya. Mungkin saja momen yang sangat berkesan, sangat membanggakan, ibu syukuri, atau mungkin itu momen yang menyedihkan, ya. Ambil momennya, pilih situasinya apa. Kemudian ceritakan bagaimana situasi itu terjadi. Apa yang ibu-ibu lakukan, apa yang ibu-ibu pikirkan. Pikirkan dulu, rasakan, dan apa yang ibu-ibu lakukan. Hasilnya bagaimana? Kemudian, dari episode kehidupan tersebut, poin pembelajaran apa yang ibu-ibu dapatkan? Mungkin berupa adanya skill baru tertentu yang ibu-ibu latih, dimiliki, hadir, gitu ya. Mungkin sebuah keterampilan khusus tertentu, atau ilmu baru, atau mungkin jejaring relasi yang tambah banyak, atau apapun, ya. Atau hikmah apa yang ibu-ibu dapat. Oke, cukup clear ya. Satu situasi, apapun Bu, yang mengesankan, yang membanggakan, prestasi, atau mungkin hal yang kegagalan atau menyedihkan yang tiba-tiba terlintas, itu pasti atas petunjuk Allah, melintas dalam pikiran kita. Kemudian ceritakan situasinya, kapan itu, bagaimana itu terjadi. Apa yang ibu-ibu pikirkan, apa yang ibu-ibu rasakan, apa yang ibu-ibu lakukan, dan bagaimana hasilnya. Kemudian, poin pembelajaran atau hikmah apa yang ibu-ibu ambil dari episode itu. Oke. Kita nanti akan saling bercerita, ya. Masuk breakout room berdua-dua. Tentukan siapa yang akan bercerita terlebih dahulu, 5 menit. Gitu ya. Dan orang kedua 5 menit. Saat teman lain bercerita, be respect and sensitive dengan mendengarkan secara seksama, ya. Hadir dan hargai cerita teman itu, sebagaimana nanti Anda tentunya akan diberi penghargaan yang sama, didengarkan, dibersamai prosesnya oleh rekan ibu yang lain. Oke, siap Bu? Kalau siap, saya minta love-nya yuk dari ibu-ibu semuanya malam hari ini. Yuk. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5 cinta yang muncul. Oh, Ibu Ika Bojongbaro. Putus-putus, mungkin sinyal ya Bu. Ibu-ibu yang lain gimana? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Bu Erna gimana? Jelas Bu, jelas di saya. Iya. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sinyal. Iya. Oke, baik. Saya akan buat, ini ada 22. Saya akan buat menjadi 10 ya. 10 breakout room. Kemudian acak ya Bu. Nanti ibu-ibu akan bertemu siapapun ya. Kenalan dulu kalau belum kenal, buat nyaman satu sama lain.
tentukan siapa yang bercerita 5 menit, saling menjadi timer ya, satu sama lain ya. Langsung Bu, waktu habis nanti di atas akan ada timer bergerak. Kalau sampai menit kelima berarti sudah stop. Nanti pun demikian, yang satu akan bicara, yang satu mendengarkan sambil lihat waktu. Oke. Temannya boleh bertanya, tapi tetap beri ruang pada yang bercerita untuk bicara. Ya, boleh bertanya, tapi beri ruang dan waktu pada yang bercerita untuk bicara. Oke. Mudah-mudahan menjadi momen yang menyenangkan untuk kita bisa ngobrol tentang refleksi kita di tahun 2021. Yuk, siap Bu ya? Saya antarkan untuk masuk ke breakout room. Oke. Enjoy! Oke, sudah balik semua sekarang. Oke, selamat datang Ibu-ibu dari breakout room ya. Mudah-mudahan menjadi obrolan yang menyenangkan di dalam breakout room. Oke. Alhamdulillah menyenangkan. Iya. Baik, saya mau tanya nih Ibu-ibu. Apa rasanya ketika Ibu-ibu bisa bicara dan didengarkan oleh orang lain seperti itu tadi? Sangat senang sekali dan sangat bersyukur. Senang dan bersyukur. Terima kasih. Ada yang punya jawaban lain? Rasanya bagaimana ketika Ibu bisa bercerita? Ya, Bu. ya Bu Irani, Bu. silakan. Saya tadi di breakout room bertemu dengan Bu Nuni dari Kedung Waringin. Iya. Sebenarnya bukan soal bagaimana saya bercerita ke beliau, tapi soal bagaimana saya sendiri merasa masih kesulitan merespon karena beliau bercerita tentang kehilangan orang tuanya di masa COVID kemarin, terus nggak bisa ikut datang ke sana untuk menguburkan dan segala macam. Terusnya juga berita kematian dari tetangganya, berita kematian anak dari binaannya, lalu jadi ini tahun yang sangat berduka bagi beliau gitu. Saya sih sejujurnya merasa agak kehilangan apa ya Bu, ekspresi Bu dalam mengungkapkan rasa belasungkawa, karena kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada tuh yang kayak gini, I feel sorry for your loss gitu, jarang gitu orang mengatakan seperti itu gitu. Paling orang bilang ya udah Bu sabar aja, mudah-mudahan padahal mungkin aja nggak tepat situasinya. Mohon masukannya Ibu, terima kasih. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Irani, ini Bu Irani menyampaikan perjalanan obrolan ya ketika mendapatkan partner yang menceritakan kisah duka, gitu ya, perjalanan kedukaannya, episode berdukanya yang cukup beragam, gitu ya, dari anggota keluarga, teman, anggota keluarga dari binaan dan sebagainya. Dan bagaimana menyikapinya, gitu ya. Nanti kita akan sampai Bu di pembahasan tentang itu. Ya, terima kasih Bu Irani sudah menyampaikan. Untuk Ibu partner dari Bu Irani dengan Bu siapa punten Bu Irani? Bu Nuni Bu. Oh iya, Bu Nuni hadir ya, Bu Nuni. Ada pembelajaran yang Ibu petik setelah episode duka yang Ibu alami Bu? Ya Bu. Ya Bu. Ya. Silahkan Bu. Apa Bu pembelajaran atau hikmah yang hari ini di titik ini Ibu ada dan pernah ada di masa waktu itu ya, kejadian itu dan melaluinya gitu. Jadi di hari ini apa yang Ibu pikirkan menjadi sebuah hikmah atau pembelajaran Bu? Belajar untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Kematian itu sesuatu yang memang pada gilirannya kita akan sampai di sana, Bu. Yang kedua, ya, empati setiap saat harus selalu ditumbuhkan, bukan karena memposisikan Iya Bu, empati agar empati itu harus selalu kita tumbuhkan, harusnya
orang lain, kita merasakan gitu ya, merasakan empati dari orang lain seperti itu. Jadi mengasah ya, memperhalus hati jiwa kita pada orang lain. Itu mungkin seperti itu, Bu. Oke. Bu, apa pentingnya empati ini ditumbuhkan, Bu? Penting sekali ya, Bu ya, karena ketika empati itu ditumbuhkan, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu kesedihan, kegembiraan, rasa marah dan sebagainya, dan kita bisa bersikap bijak ya terhadap apa yang kita empatikan, mungkin itu, Bu. Baik. Oke, dan apa yang akan kita dapat ketika kita bisa memberikan empati dengan tepat atas kondisi orang lain buat Bu Doni? Pada akhirnya ketika kita bisa empati, apa Bu yang Ibu rasakan? Oh, ini ya, terhenti ya, mungkin freeze ya. Oke, baik Ibu-Ibu. Ini tadi adalah satu contoh bagaimana sebuah episode kehidupan itu bisa menjadi bahan dalam sesi coaching, Ibu-Ibu. Tapi kali ini kita cobakan sebagai sebuah perbincangan, gitu. Ke depan, di saat kita melakukan sesi coaching, kita akan banyak, Bu, melakukan refleksi, membangun kesadaran, mengajak coach untuk merenungi sesuatu, gitu. Contoh, kisah membanggakan, kisah menyenangkan, kisah sukses, itu bisa menjadi awal dari seseorang menceritakan tentang dirinya, gitu. Situasinya, apa peran dia di situ, gitu ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, hasilnya bagaimana, ya. Kemudian pertanyaannya ya ke arah situ. Oke, waktu itu situasinya apa, Bu? Begini. Peran Ibu apa? Saya sebagai ketua panitia. Apa yang Ibu pikirkan waktu itu? Saya ingin sebagai ketua panitia, saya ingin membawa kegiatan ini terlaksana dengan sukses sesuai dengan yang ditargetkan atau diamanahkan oleh tiada saya. Oke, lalu apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya ngadain rapat, Bu, musyawarah, saya bagi tugas, saya ini itu, gitu ya. Oke, saya memonitor dan sebagainya. Apa rasanya, Bu, ketika melakukan itu? Jadi fokusnya banyak hal, Bu, itu di pikiran, rasa, sama tindakan. Terus result-nya apa? Nah, berikutnya adalah ditanya, dari proses itu, kualitas diri apa yang Ibu pelajari? Oh, saya belajar memimpin, saya belajar nggak baperan, saya belajar memanage waktu, saya gitu ya. Oke, nah dari itu semua, Bu, apa yang Ibu syukuri? Gitu ya. Saya mensyukuri ada di tengah orang-orang yang saya memaknainya sebagai teman seperjalanan menuju tujuan yang mulia. Gitu. Oke, Bu, karakter diri itu bagaimana caranya Ibu refleksikan di kegiatan selanjutnya, Bu? Amanah kan ada lagi nih, Bu, di sana. Wah, itu, Bu. Wah, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi sebuah dialog yang menggerakkan. Gitu. Ya, Bu Ika, mudah-mudahan sinyal mendukung ya, Bu ya. Sinyal lancar, kita dimudahkan untuk sama-sama belajar. Ya, tapi ada recordingnya nih, Bu Erna tadi rekam, nanti bila mana ada kendala, Ibu boleh hubungi Bu Erna. Itu tadi kisah sukses. Pun kisah yang mungkin bisa jadi sedih, kisah duka, bahkan kisah kegagalan. Ya, hidup itu kan tidak semuanya atau melulu tentang keindahan ya, Bu ya, tidak melulu tentang suka. Gitu. Ada duka, ada kesulitan, ada kemudahan, dan Allah hadirkan itu bagi kita adalah semuanya pasti ada hikmahnya. Dan pada kita umat yang mau berpikir. Hanya kadang klien atau coach
itu hanya fokus pada problemnya, tapi lupa dengan proses yang dia tempuh, lupa dengan hikmahnya. Nah, coach lah atau konselor lah yang akan membantu, mengajak berpikir. Pakai apa? Pakai pertanyaan. Contoh tadi, saya ada di main room, tapi ada Bu Yuni dan Bu Erna yang bisa mempraktekkan ini, gitu. Bu Yuni juga menceritakan ada satu pengalaman kehilangan orang yang dicintai, juga ada ujian sakit, gitu. Lalu dari proses itu apa yang Bu Yuni pelajari? Saya mempelajari bahwa saya menghadapi ini saya tidak sendiri. Ada orang lain yang mengalami kedukaan, bisa saja berlarut-larut, tapi ada yang menunjukkan kesabaran. Kemudian saya mempelajari bahwa saya tidak sendiri karena saya bersama teman-teman yang menguatkan. Kemudian mempelajari lagi bahwa usia itu, gitu ya. Nah, contoh juga seperti Bu Nuni tadi, mempelajari bahwa setiap kejadian memberi kesempatan kita menjadi lebih baik, belajar berempati. Nah, hingga kejadiannya kan sudah berlalu, betul. Tapi lalu belajar apa kita dari situ? Kemudian yang kedua, memiliki skill tambahan atau kualitas diri apa kita dari kejadian itu. Karena tadi, seringkali kita terjebak dengan itu tidak menyenangkan, itu duka, gitu. Orang dibully, gitu. Tapi dari dibully itu dia belajar kuat untuk cuek, ya. Karena dibully dia merasa terpacu untuk membuktikan bahwa saya mampu, gitu. Saya juga Bu pernah mengalami gagal masuk UMPTN di saat 8 geng cewek waktu itu masuk semua Bu, 7 orang itu masuk MPTN ya zaman dulu ya, masuk perguruan tinggi negeri semua. Hanya saya Bu yang tidak masuk. Gitu. Hingga saya sendiri satu-satunya dari geng ini yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Psikologi. Tapi di titik itu saya terpacu. Oke, saya sekolah di swasta. Ini bukan soal di mana sekolahnya, tapi tentang bagaimana ilmu yang saya dapatkan. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dalam akademik, dalam non-akademik, hingga saya punya kebanggaan atas diri saya. Dan alhamdulillah Bu, itu memacu saya untuk betul-betul akhirnya mengoptimalkan setiap momen pembelajaran. Hingga sekarang, semua atas izin Allah, saya bisa berjajar, duduk bersama dengan beriringan, ya, bersinergi dengan rekan-rekan dari universitas negeri. Bahkan dalam beberapa momen, saya memimpin teman-teman tersebut dalam sebuah proyek. Dan ketika kita akhirnya bagaimana membawakan diri kita, gitu ya, pada akhirnya semua akan menjadi lebih kondusif. Bukan soal alumni mana, tapi bagaimana kita semua sama-sama berkarya untuk negeri ini. Nah, saya nggak ngerti Bu, kalau seandainya saya dulu diterima di PTN, mungkin saya sudah beda cerita gitu ya. Mungkin karena rasa sukanya saya jadi lalai dengan hal lain, jadi mungkin nggak punya prestasi apa-apa gitu. Nah, artinya di balik gagal, kita sesungguhnya itu dapat sesuatu. Di balik bulian, di balik ejekan, di balik kondisi titik nadir, itu melejitkan gitu ya. Nah, menyadari itu tidak dia. Ini proses yang bisa kita bantu agar orang bisa mempelajari hal tersebut. Terus kalau udah tahu apa Bu gunanya, gitu ya? Ya, yang pertama pemaknaan dia pada kehidupan bergeser, gitu. Dia akan lebih berdamai dengan situasi di masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan. Dia akan mempunyai rasa syukur bahwa ini semua adalah kehendak yang kuasa. Kemudian yang ketiga, dia akan fokus pada hal yang memberdayakan. Dan bagaimana ia menggunakan keahlian, kualitas diri itu untuk menggerakkan dia di event-event atau di momen-momen selanjutnya.
Oke. Nah, seperti itu Bu. Salah satu contoh yang kita bisa gunakan. Ketika orang down, bingung gitu ya, ajak cerita. Sebenarnya ada nggak dari sekian banyak gitu ya, pengalaman hidup yang menyenangkan. Orang kan kadang fokusnya gitu ya Bu ya, aku menderita, aku susah, aku nggak bisa ini, Tuhan jahat banget sama aku gitu. Oke, dari semuanya, ada nggak yang kamu sadari bahwa kamu itu memperoleh sebuah anugerah? Ya ada sih, suamiku baik. Nah, oke, baiknya seperti apa? Apa yang kamu rasakan dengan punya suami baik? Apa yang kamu pikirkan? Iya sih, aku jadi bisa enak kemana-mana, dia ngertiin, dia support. Gitu. Nah, artinya ini kan adalah sebuah anugerah, gitu ya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan kamu punya suami yang baik, gitu ya. Iya sih, aku nggak pernah ngomong rasa syukurku pada suamiku, gitu ya. Nah, ini contoh mengajak dia mencari mutiara-mutiara yang sesungguhnya ada, tapi tidak dia sadari. Oke, sampai di titik ini. Adakah pertanyaan atau diskusi dari ibu-ibu? Silahkan. Silakan Ibu, langsung bertanya boleh. Saya ingin bertanya, Bu Erna. Silakan, ya silakan Bu Arni. Ya, saya dengan Ibu Suwarni. Mungkin ini pertanyaan ketika kita mempunyai tangga, ya dalam kondisi kesulitan keuangan misalkan Bu. Kemudian dia curhat ke kita. Nah, kita tidak bisa memberikan solusi kayak misalkan memberikan bantuan juga yang seperti dia butuhkan. Nah, itu bagaimana kita untuk memberikan solusi dari permasalahan dia gitu. Kalau saya sih hanya bisanya akhirnya saya cuma bisa ngasih nasihat yang menenangkan. Maksudnya dalam artian saya hanya bisa coba Bu lebih mendekatkan diri sama Allah, minta sama Allah. Itu kira-kira bagaimana? Apakah sudah pas atau gimana gitu Bu? Iya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Suwarni. Kepada orang yang bercerita seperti itu tentang kesulitannya, kita perlu pastikan Bu, yang Ibu harapkan dengan Ibu cerita ini apa, gitu ya? Apa yang Ibu maksud dengan cerita ini ke saya? Bisa jadi dia yang penting aku pengen cerita Bu, gitu. Udah sesek saya, gitu. Mungkin dia nggak bermaksud pinjam sama Ibu, kan gitu ya? Jadi kita perlu klarifikasi, gitu. Ya, apa mungkin jawabannya? Ya, kalau bisa sih aku pinjam sama Bu Suwarni. Nah, itu clear kan, Bu? Jadi cara merespon kita jadi tepat. Gitu. Nah, kalau yang dia bilang cerita, aku pengen cerita sumpah gitu. Ya terus kalau udah cerita sekarang yang kamu rasain apa? Ya udah plong aku gitu. Apalagi yang aku bisa support untuk kamu. Ya aku didoain aja deh, misalnya gitu. Oh ya udah ya Allah, mudah-mudahan ya kamu dapat jalan keluar, Allah berikan. Nah, monggo kita berikan doa sebaik-baik doa untuk dia keluar dari jalan kesulitannya. Gitu. Atau dia butuh penguatan. Aku butuh dikuatin, Mbak, gitu. Nah, monggo kita berikan kekuatan. Nah, tapi ketika dia memang mengeluhkan kondisinya karena mau minta bantuan pada Ibu, ya ini kembali kepada kita. Apakah kita punya kemampuan untuk memberi bantuan itu? Kalau punya, sampaikan dan pastikan itu akadnya apa. Meminjam, membantu, memberi, sedekah, atau seperti apa. Gitu ya. Dan kalau pinjam lalu akan punya komitmen bagaimana, gitu ya, tentang pengembaliannya. Dan kalau tidak, gitu Bu, menjadi perlu untuk kita menjadi diri sendiri apa adanya, terbuka dengan cara penyampaian yang tetap santun. Saya rasa ibu-ibu sudah bijak, ya, sangat bisa untuk menyampaikan bahwa misalnya mohon maaf Bu, saya juga sedang kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan uang sebesar itu. Mungkin saya belum saatnya untuk bisa membantu Ibu dalam hal tersebut. Saya bisanya membantu doa. Gitu. Ya,
karena satu dan lain hal misalnya. Jadi memang muter-muter ya, kadang daripada muter-muter maksud saya, jauh lebih baik mengatakan dengan lugas apa adanya, tapi tetap dengan kesantunan agar dia cukup bisa menerima. Gitu. Mungkin seperti itu Bu, kalau terkait dengan hal mengeluhkan soal finansial, gitu ya. Cukup bisa Bu Suwarni ini Ya, paham. Ya, terima kasih Bunda. Ya Ibu, monggo. Bunung, silakan Bunung. Bunung sudah raise hand, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun lewat virtual. Nah, ini saya mau bertanya. Sebetulnya kita sering curhat di WA ya. Kebetulan ini permasalahan saya tentang siswa. Baru-baru ini kemarin saya ditelepon oleh orang tua siswa dari anak rohis yang ikhwan. Beliau bilang katanya ada alumni akhwat yang ngejar-ngejar, ya, ngejar-ngejar sampai benar-benar katanya pacaran dalam tanda kutip gitu ya. Nah, si ibunya ini benar-benar memproteksi anaknya itu karena kan dia masih kelas 10 ya, dan saya juga tahu ya. Saya merasa masa sih gitu kan tadinya gitu. Nah, terus kemudian saya coba cross check ke teman-temannya, ke yang masih sekolah gitu ya, katanya betul bahwa si kakak ini dengan si anak ini betul pacaran, tapi memang si anak ini yang kelas 10 itu memang udah pengennya udahan gitu ya. Nah, saya kan aneh gitu, ini anak ini kelas alumni kok bisa seperti itu. Lalu kemudian ketika saya ngobrol dengan si alumni ini, saya berusaha untuk berprasangka baik gitu ya. Maksudnya saya tidak menjudge langsung bahwa dia itu dalam tanda kutip aneh, karena memang secara perform dia bagus, kerudungannya bagus, lebar, terus bahkan dia sesekali suka pakai cadar, ya. Tapi pacaran gitu. Ketika saya gali, saya pancing, terus pancing, tetap dia tidak jujur. Saya bingung, ini gimana ya, gitu ya. Padahal saya ingin sekali menggunakan, maksudnya ingin memberdayakan anak ini untuk mensupport adik-adiknya. Tapi ternyata dia malah seakan-akan kayak menghancurkan gitu ya. Nah, menurut Ibu nih sebaiknya bagaimana gitu? Apakah dipotong saja nih anak ini, udah biarin saja ikhlasan keluar gitu ya, nggak usah saya raih lagi, atau bagaimana gitu kira-kira? Saya sebetulnya kasihan juga, anak ini tetap nggak ngaku, "Enggak Mi, terserah Umi," katanya gitu kan. Kalau Umi tetap berprasangka buruk kepada saya, coba saja tanya ke si cowok itu ya. Saya bilang bahwa saya sudah bahkan ngobrol dengan ibu si anak ini, gitu. Saya udah bilang bahwa bahkan sudah ngepres bahwa si anak yang cowok ini jangan sampai ginilah gitu. Dan saya lebih percaya ke ibunya ya. Ibunya anaknya juga saya tahu gitu ya, karena memang kelas 10 masih polos banget gitu loh. Nah, bagaimana menurut Ibu sikap saya untuk bisa sebetulnya masih ingin menyelamatkan gitu ya, tanpa harus meng-cut si alumni ini. Begitu aja barangkali. Baik, ini sedikit melebar dari teknik coaching kita gitu ya, tapi mungkin bisa singkat saja saya jawab nih, Umi. Kita memang tidak selalu sepenuhnya bisa percaya gitu ya. Apalagi kalau dalam hal ini Umi sudah pernah mendengar informasi dari pihak lain gitu. Nah, dalam hal ini ketika peran kita memang sebagai mungkin pihak sekolah yang memfasilitasi keluhan dari orang tua gitu ya, terkait juga dengan murid, dan tambah lagi ada unsur alumni gitu, maka sebenarnya sekolah memang punya kewenangan untuk misalnya menggali informasi kedua belah pihak secara seimbang gitu. Bisa saja namanya orang tua itu seolah mungkin tahu semua gitu, tapi beda lagi mungkin kalau yang kita tanya adalah anaknya yang kelas 10 gitu. Jadi kalau kita perlu mendapatkan gambaran yang lebih utuh, maka perlu untuk mencari informasi ke yang jauh lebih komplit begitu ya. Nah, pada kondisi ketika anak itu menghindar, denial gitu ya, menolak dan sebagainya, ya kita nggak bisa terus memperteruskan. Ketika memang punya info-info, maka ini buktinya, misalnya gitu.
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki orang tersebut. Tapi sekiranya hal itu masih tetap tidak bisa, ya berarti ini sudah menjadi satu kondisi bahwa kita yakin ya perubahan itu kan baru akan terjadi ketika yang berubah itu punya kesadaran, gitu, punya kehendak. Syarat perubahan itu kan tidak, satu punya kehendak, punya kemauan, yang kedua adalah istiqomah, dan yang kedua adalah punya ilmunya, yang ketiga istiqomah. Gitu. Kalau yang pertama kehendak aja dia nggak punya, gitu, ini yang menjadi kendala, kita sulit, gitu. Maka pada langkah ini mana yang jauh lebih baik, menyelamatkan yang ada yang masih dalam kendali, atau mengamputasi yang sesungguhnya sudah tidak, ya katakan alumni, tapi ikatan kan jauh lebih kuat bahwa ini ada murid yang masih tercatat sebagai siswa kan, gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan ketika setelah semua bukti dia tidak bersedia mengakui ataupun membuka ruang diskusi lebih terbuka dan sebagainya. Mungkin itu Umi yang bisa dilakukan sebatas yang kita bisa mampu lakukan. Mudah-mudahan mendapatkan kemudahan ya, Umi. Oke. Amin. Ke Bonong, ada yang kurang Bonong, mangga. Oke, baik. Ini nanti bisa kita lanjutkan dengan WA Japrian. Oke, baik Ibu-Ibu, tadi adalah contoh bagaimana proses menggali tentang success story ya, atau kondisi yang mengesankan yang di atas atau kondisi yang di bawah untuk membuat orang mengenali kekuatan dia, begitu ya. Dan membuat orang menggunakan kekuatan tersebut sebagai sumber daya untuk dia melakukan aktivitas di kemudian hari. Begitu. Oke, ini ada satu materi yang saya siapkan untuk kita, Bu, pemberdayaan. Nah, ini kita semakin mengerucut ya, pemberdayaan umat melalui coaching. Kenapa saya concernnya pada pemberdayaan? Gitu. Karena, Bu, kita seringkali tidak menyadari bahwa setiap orang itu punya potensi, punya sumber daya. Berdaya ini adalah menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk membuat dia bisa produktif atas dirinya. Gitu. Pemberdayaan atau berdaya ini menjadikan seseorang bisa menyadari sumber daya yang ia miliki dan ia bergerak meraih tujuannya. Gitu. Dengan berdaya mengurangi ketergantungan. Tidak solusi semuanya ada pada kita, tapi dia diajak untuk mengenali sumber daya dirinya, dan dari mengenali sumber daya dirinya, menyadari bahwa ia punya kekuatan, lalu mau berpikir, dan insya Allah dengan hal tersebut membuka peluang dia untuk melihat opsi-opsi lain dalam hidupnya. Dan rasa ketika ia mengenali sendiri alternatif-alternatif itu, kemudian ia memilih sendiri ya keputusan untuk dirinya, itu akan menggerakkan jauh lebih berdaya dibanding kita yang memberi nasihat, kita yang memberi menuntun dengan ini loh Bu solusinya, lakukan ini lalu lakukan itu, karena dia yang paling tahu tentang kondisi dirinya. Dan ketika dia dari satu tahap dia lakukan, itu akan membangkitkan rasa kebanggaan pada diri seseorang. Akan membangkitkan rasa kepercayaan dirinya untuk lalu bergerak satu tahap lagi, hingga kita akan melihat umat itu jauh lebih berdaya. Oke, baik. Nah, Bu, untuk hal kualitas diri atau kompetensi yang perlu dimiliki sebagai seorang coach itu ada 8 ya. Satu demi satu kita akan latihkan. Kompetensi itu adalah gabungan Bu antara pengetahuan, skill dan value. Jadi nggak hanya tahu ilmunya saja. Kalau tahu ilmunya saja, tatarannya baru di knowledge, pengetahuan, paham. Tapi disebut kompetensi itu kalau juga punya skill, ada keterampilannya. Dan skill itu baru bisa dimiliki ketika dilatih.
dilatih dan dipraktekkan. Ya. Kemudian ada value. Value itu melekat dalam hati. Gitu. Bagaimana ia memaknai peran sebagai coach? Attitude-nya bagaimana? Mental karakter sebagai coach-nya dapat nggak? Gitu. Mau menjadi coach tapi susah ngerem untuk nyeritain isu ini kan habis curhat sama aku, gitu ya. Ya itu ternyata, nah, misalnya begitu ya. Ini berarti attitude-nya yang belum dapat, ya. Jadi 3 hal ya Bu untuk memiliki kompetensi, 1 knowledge, pengetahuan, 2 punya skill atau keterampilan, 3 punya value atau attitude. Hingga Bu, ketika ada unsur pengetahuan, ada keterampilan, ada value. Cukup nggak Bu kalau hanya webinar atau informasinya via online saja? Ya, menjadi perlu ya untuk kita praktek. Dan syarat mempelajari ilmu itu kan butuh sabar ya Bu ya. Bersabar dengan setiap proses, satu bab demi satu bab. Monggo, nanti saya berharap insya Allah ibu-ibu yang bertahan ini bisa mempelajari, bersedia bertahan istiqomah untuk bisa setelah paham ilmunya, nanti praktek. Oke, yang pertama Bu, berperilaku sesuai etika. Karena ini adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan orang lain. Ada tanggung jawab moralnya. Apalagi ini biasanya terkait dengan kelangsungan hidup seseorang. Gitu. Ya, perlu ada etikanya. Kemudian yang kedua, pola pikir coaching-nya perlu ada. Gitu. Apa itu pola pikirnya yang perlu dimiliki? Terbuka, ya, punya rasa ingin tahu, fleksibel, dan coaching atau client center. Yang jadi bintang kalau orang lagi konseling, kalau lagi coaching, itu bukan kita Bu, tapi coachingnya lah bintangnya. Jadi kalau lagi coaching, jangan di-bypass dengan kalau saya nih Bu, dulu pernah dalam posisi ibu, bla 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 bla, gitu ya. Nah ini dia nyelip nih, nikung, gitu ya. Peran bintangnya siapa, dia malah yang minta disorot, gitu. Tahan Bu, ya. Bintangnya coaching. IPA itu memantik saja, membuat dia bersinar, gitu. Dan keberhasilan coach ketika dia bisa mengenali sinarnya dia, mengenali apa yang menutupi sinar itu selama ini, dan bagaimana cara dia menjadi lebih bersinar. Terus perlu rasa ingin tahu. Bu, kalau jadi coach, nggak punya rasa ingin tahu, dia nggak akan nanya. Gitu. Saya ingat nih tadi dengan dialognya Bu Yuni dan Bu Erna di main room. Saya setelah Bu Yuni cerita, saya minta Bu Erna, monggo ada yang mau ditanyakan. Bu Erna bertanya, Bu Yuni, apa yang membuat Ibu kuat? Wah, ini pertanyaan cakep Bu, powerful question. Dan Bu Yuni menjawab, saya dikelilingi orang-orang yang menguatkan saya. Jadi di sini Bu Yuni diajak, distimulasi oleh pertanyaan dari Bu Erna, hingga Bu Yuni menyadari keberadaan orang-orang yang selama ini ternyata menguatkan dia. Bu Yuni diajak untuk mengakui hal tersebut. Gitu. Ini karena didorong oleh Bu Erna pengen tahu. Gitu. Jadi keponya kepo boleh Bu. Keponya dalam hal ini adalah kepo yang positif. Ya. Oke, ini pola pikir yang kita perlu. Ya. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu nanti dia perlu luas ya. Ada kalanya coaching itu Bu, pertama ngomongnya adalah, contoh nih saya baru saja sebelum ini persis, ada seorang anak menyampaikan, oke Juan, tema apa yang akan kita bahas hari ini? Saya tanya gitu. Dia bilang, saya ingin ini Bu, menghilangkan rasa takut gitu. Saya sering punya pikiran negatif, takut orang bilang saya bodoh gitu. Saya takut apa gitu ya. Terus saya tanya, contohnya apa?
saya nih Bu, pergi ke Indomaret, ini orang Bengkalis Bu, Riau. Saya beli apa, terus pulang, saya baru ingat ada yang terlupa gitu. Terus saya mau balik lagi Bu, saya takut, saya malu. Kenapa malu Juan? Gitu. Karena saya takut dibilang saya bodoh. Kenapa ini orang bolak-balik Indomaret gitu? Kayak orang bodoh aja bolak-balik gitu. Nah, ini contoh ya bagaimana dia berkutat pada pikiran-pikiran tentang apa yang orang lain pikirkan pada dia. Gitu. Kemudian berkembang lagi ke intinya adalah sampai ke dia cerita tentang ingin mudah bergaul gitu. Di sini saya klarifikasi, oke Juan, kamu ngobrol tadi tentang takut, 2 khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang kamu, dan yang ketiga tentang keinginan kamu untuk mudah bergaul. Oke, dari 3 hal ini, tema mana yang kamu paling urgent dan ingin kita diskusikan? Yang biar bergaul, Bu. Oke. Nah, di sini saya berusaha fleksibel. Kenapa itu yang kamu pilih, Juan? Gitu ya. Karena besok aku sudah harus masuk asrama, Bu. Aku perlu bisa punya teman. Apa pentingnya punya teman buat kamu, Juan? Ya, aku nggak sendiri, Bu. Kalau aku suka lihat teman itu kalau lagi punya masalah, ada yang menghibur, ada yang menguatkan. Nah, kalau aku nggak punya teman, aku hadapi semua sendiri. Nah, ini contoh. Kita bisa bergeser dari satu tema awal ke tema berikutnya, bisa jadi karena itu tadi, kondisi percakapan membuat kita beralih. Dan itu semua kita tanyakan kepada coach kita. Mana yang lebih urgent? Jadi ya, ini contoh kenapa perlu fleksibel. Ya, bukannya terus, oh kata kamu tadi mau bahas tentang takut, kok sekarang nambah-nambah ke sini, udahlah mau takut aja atau gini ya, gitu ya, mau yang terakhir aja ya, misalnya gitu. Nggak seperti itu, kita berikan pada mereka. Ya, kemudian yang lain adalah menetapkan dan menjaga kesepakatan. Menjadi perlu kita itu deal, ya sepakat di awal tentang prosesnya, rencananya, tujuannya, ya. Jadi perlu kayak tadi saya tanyakan, oke, kali ini kita akan membahas apa, gitu ya? Atau Ibu, kita sudah punya janji, ya, Allah izinkan kita bisa ketemu meskipun online. Apa nih yang hendak Ibu konsultasikan, yang Ibu hajatkan hingga meminta ketemu dengan saya hari ini. Nah, ini biasanya para ibu-ibu apa namanya di pimpinan Liko atau apa memfasilitasi binaannya untuk konsultasi misalnya, tanyakan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi tujuannya. Atau misalnya ibu ngobrol sama anak-anak misalnya gitu ya, mungkin tidak dalam konteks coaching yang sesungguhnya gitu. Tanyakan apa yang kamu harapkan gitu. Aku pengen lebih berani gitu. Oke, pengen lebih berani. Apa maksud berani itu? Gitu. Cerita maksudnya. Boleh tanyakan, berani yang bagaimana, Nak? Iya, Mi, berani tampil di depan umum. Gitu. Oke, berani tampil di depan umum. Atau mungkin dia akan cerita, iya, Mi, berani ngomong yang sesungguhnya. Gitu. Banyak teman-teman itu nggak mau jujur. Gitu. Kalau sebenarnya tuh mereka gini-gini. Gitu. Aku pengen bisa berani ngomong. Gitu. Nggak hanya ditahan-tahan, aku berani. Kalau nanti aku salah, aku tetap berani memulai omongan ini. Oh, ternyata beraninya beda dengan pemikiran kita. Ya, maka ini perlu clear. Gitu. Boleh nanti Ibu tanyakan, oke, ingin lebih berani. Memang sekarang skala, kalau ini nih dibuat pakai penggaris, 0 sampai 10. 10 itu sangat berani, 0 itu nggak berani. Emang kamu beraninya di angka berapa sekarang kita nilai gitu. Sekarang mah masih di 4 nih. Gitu. Oh, 4. Gitu. Emang 4 itu kayak apa? 4 itu Mi, kalau Ustazah nanya siapa yang akan berani menjawab? Aku tuh pengen banget, tapi aku nah, kalau salah, ntar kalau ini. Akhirnya aku nggak tunjuk jari nih. Ketika temen yang tunjuk jari dia bisa ngerjain jawabannya sama,
aku nyesel gitu. Akunya kayak kecewa. Nah, dia sedang kita ajak untuk mengenali kondisi dirinya existing saat ini. Kenapa pakai angka sih Bu Indah, ribet banget gitu. Ada yang bisa menjawab apa gunanya angka level? Atau misalnya tangga kepercayaan diri. Kamu di tangga berapa? Kalau paling atas tangga 10 itu sangat percaya diri. Kamu sekarang di tangga nomor berapa? Boleh ada yang memberi pendapat? Apa perlunya dengan tangga tadi? Mungkin kita perlu standar kali ya. Jadi dengan standar itu kita bisa mengukur seseorang itu seberapa dia berani, seberapa dia takut. Barangkali Enggak. itu. Kita ingin mengukur seberapa dia berani, seberapa dia takut. Ya. Tapi kalau soal standar keberanian tiap orang berbeda. Yang saya anggap berani itu bisa saja A, bisa saja orang lain itu B. Maka saya setuju dengan Ibu yang sampaikan tadi, tapi pada poin yang kedua, untuk tahu seberapa persis dia berani, gitu ya, dan kondisinya seberapa. Angka itu kadang menyederhanakan banyak kata, ya, dan angka itu membuat kita tuh tahu, stage-nya dia, gitu ya, posisinya dia menilai dirinya di angka berapa, gitu. Kalau kita tuh kan nilai 1 sampai 10 tuh enak banget tuh, Bu, ya. 5 itu berarti jelek, 6 itu ya sedang tapi di bawah standar gitu ya. Nah, itu ngomong standar ya. Biasanya itu mulai cukup baik ya. 8, 9 itu baik gitu ya. 9 baik sekali, 10 sempurna misalnya gitu ya, atau unggul, kuat misalnya gitu. Nah, kalau itu Bu, range standarnya ya. Jadi 5 itu tengah-tengah garis timbang gitu. Tapi kita nggak harus menentukan, 5 itu harus yang begini, bukan kita yang menentukan. Tapi orang lain atau coach kita. Gitu. Ya. Contoh misalnya, saya sering takut, Bu, tadi tunjuk jari gitu ya, kamu di level berapa? Gitu. 5. Oh, jadi kita tahu. Terus Bu, jangan berhenti di situ. Kita perlu tanya, maunya di level berapa? Kamu kan tadi pengen meningkatkan kepercayaan diri. Dari 5, kamu pengen naik ke level berapa? Gitu. 7 deh, Bu. Gitu. Oke, 7. 7 itu yang seperti apa yang kamu bayangkan, yang kamu pinginin? Ya, kalau nanti ustazah nanya, ngasih kesempatan tunjuk jari, seenggaknya 7 itu aku, begitu tahu aku jawabannya, aku tahu itu bisa, aku tunjuk jari. Mulai ngangkat jari itu buat aku udah 7, Bu. Gitu. Terus apalagi tanda 7? 7 itu nanti aku memulai untuk bicara. Oke, apalagi tandanya? Ya kalau benar sih pasti aku senang banget, tapi kalau salah aku di situ aku pengen aku nggak malu, kan aku memang lagi belajar misalnya gitu. Oke, apalagi? Udah itu. Nah, clear kan Bu? Ternyata ekspektasi dia baru segitu. Gitu. Ini membuat kita nggak punya persepsi sendiri, meningkatkannya itu yang perlu dia ternyata bisa public speaking, apa enggak. Ternyata levelnya dia 7-nya versi, anak itu segitu. Gitu. Oke, apa yang kamu rasain? Saya masih galau, Bu Indah. Gitu. Dengan masalah kayak gini. Ya, level berapa, Bu? Galaunya 0 sampai 10? 4. Gitu. Apa, Bu, 4 itu? Nah, saya masih kepikiran bapaknya anak-anak, gitu. Ini mau saya urus atau saya biarin aja, gitu. Oke, Ibu pengennya berapa? Ya, saya pengennya di 7 deh, gitu. Oke, 4 ke 7 ya. 7 itu apa? Saya udah nggak mikirin deh, bapaknya mau bagaimana. Yang penting saya pengen saya itu udah tenang, fokus ke anak-anak. Bapaknya mau nelpon, mau nggak pulang, ya udah terserah. Yang penting saya mendoakan dia baik-baik saja. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak pulang, saya nggak was-was. Dia pulang, saya juga nggak harus happy-happy banget. Gitu. Saya pengen saya tenang. 7 itu. Apalagi, ya kalau dia pulang, saya nggak terpancing marah. Nah, itu Bu, penting Bu. Gitu.
Saya nggak memancing marah. Kenapa Ibu jawabannya begitu? Maksudnya kenapa itu Ibu inginkan gitu? Ya saya nggak mau Bu, anak saya setuju dengan pertengkaran orang tuanya terus. Kasihan Bu anak-anak. Oke, nah itu kan jadi clear Bu. Dia tahu problemnya dan kita ajak dia melangkah menuju kondisi yang lebih baik, berapapun level angkanya. Gitu. Jadi kita clear dengan tujuan yang mau dicapai. Ya, oke ya Bu ya, tentang menyepakati itu. Oke, sekarang kembali ke sini. Tujuan ini kenapa perlu penting agar Bu coaching kita nggak beladrah. Beladrah itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia. Beladrah itu melebar kemana-mana, ya. Jadi nggak fokus kalau kita nggak tahu tujuan. Nanti waktunya nggak cukup. Ibu udah keburu mau ada rapat di RKI, baru ada janji ke yang lain, nanti berantakan kalau akhirnya melebar dan nggak kelar-kelar. Gitu. Fokus saja Bu, satu tahap dulu, selesai 1 jam. Gitu ya. Berikutnya ada, Bu, aku masih banyak. Oke, mari kita agendakan lain waktu. Setahap yang tadi diimplementasikan, dijalankan realisasinya, kita bikin janji lagi besok, misalnya gitu. Otak kita terlalu penuh kalau semuanya selesai hari itu, gitu. Setahap dia berhasil, muncul rasa kepercayaan dirinya, ya nanti tambah lagi. Beda kalau semuanya dibahas sampai berjam-jam, gitu ya. Nanti nggak terlihat hasilnya, dia bisa down, merasa kok aku gagal, gitu. Jadi sedikit demi sedikit orang berubah juga bertahap, gitu. Ya, jadi menentukan tujuan perlu clear agar kita fokus, agar kita nggak melebar, ya, agar detail di tema itu bisa detail, gitu. Kemudian agar kita tidak overestimasi, over persepsi, ya, karena kadang itu Bu kita pakai pola pikir kita, padahal klien itu ukuran standarnya berbeda dengan kita, gitu. Jangan sampai versi ideal kita itu masuk ke dalam agenda bagi coach kita, ya. Ingat bintangnya dia, jadi pakainya adalah standarnya dia. Dan dengan clear, ibu-ibu akan tahu bagaimana cara membantunya. Sampai Bu, dengan menanyakan, Bu, di akhir sesi ini apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Ya saya pengen dapat tips Bu, bagaimana cara meningkatkan kenyamanan saya di ruang kerja. Saya tahu cara saya harus berpindah. Oke. Jadi dengan tahu indikator perilaku atau indikator harapan yang dia inginkan di akhir sesi, membuat kita bisa fokus membantu menghantarkan dia mencapai itu. Gitu. Oh, dia pengen sampai di titik dia tahu apa yang mau dia lakukan. Gitu. Oh ya, sampai di akhir tuh saya lalu punya persepsi positif Bu dengan pernikahan ini. Oh, buat dia cukup di perubahan persepsi. Gitu. Oke, ya, kita mau lanjut ke ininya yang lain. Kemudian yang berikutnya. Oh, yang ini lewat. Oh iya. Jadi 4. Maaf Bu Indah, ini udah jam 9.34. Bagaimana Bu Indah? Baik. Gimana? Berarti kita perlu disambung ya ceritanya ya? Iya, biar nggak kepenuhan juga Bu Indah. Ya. Saya terima kasih diingatkan Bu Erna. Di sini saya nggak lihat jam, jadi bawaannya mau. Deh. Sampai 9.45 deh. Mulainya agak molor ya. Oh iya, silakan boleh. Nanti diingatkan ya Bu, berarti 5 menit lagi ya. Nah, 9 lagi. 10 menit lah. Ya. Menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman. Bu, kenapa ini perlu? Ya, agar orang coaching menjadi nyaman bercerita. Ya, dengan cara apa? Kita menciptakan Bu lingkungan aman dan terbuka. Menjaga hubungan saling menghormati dan saling percaya. Caranya gimana Bu biar dia nyaman dan percaya? Ya kita katakan, Ibu, sesi kita adalah rahasia. Saya punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari pembicaraan kita.
Itu sebab saya berharap Ibu nyaman bercerita dengan saya. Gitu, Bu. Jadi menyampaikan bahwa ibu-ibu komitmen menjaga kerahasiaan itu akan membuat dia punya rasa trust pada ibu-ibu, gitu ya. Itu yang pasti. Kemudian secara bahasa tubuh, ya, memberikan kesediaan bahwa ibu akan menjadi orang yang mendengarkan dia secara penuh. Hadir pikirannya, perasaannya, badannya, semuanya untuk dia di momen tersebut, ya, hingga tidak sambil WA, gitu ya, dia lagi curhat, lagi cerita, gitu, itu sambil WA, gitu, oh ya, misalnya gitu terus, misalnya gitu. Nah, itu juga membuat dia tidak nyaman, gitu ya. Tadi membangun rasa trust, gitu ya. Waktu kita 1 jam, peran saya sebagai coach nanti adalah mengajukan pertanyaan pada ibu. Peran ibu sebagai coaching, misalnya gitu ya, menjawab pertanyaan saya. Nah, yang saya tanyakan tidak akan jauh-jauh dari apa yang ibu alami, gitu ya, atau ibu rasakan. Berharap ibu nyaman ya, Bu, ya, ngobrol dengan saya. Insya Allah saya akan rahasia, akan menjaga kode etik kerahasiaan dari pembicaraan kita. Ibu nyaman dengan saya ngobrol? Iya, Bu. Ini yang saya lakukan kepada semua klien dan coach saya. Bahkan yang ibunya bilang, Bu, anak saya mau saya ingin anak saya konsultasi dengan ibu. Saya tanya, anaknya mau nggak? Gitu. Memang harus mau anaknya loh ya. Memang harus mau anaknya, Bu. Gitu. Ibu, putranya usia berapa? 16 tahun. 16 tahun itu awal dewasa, ya, akhir remaja. Dia sudah mulai punya ibu. Ibu nggak bisa memaksakan dia ujuk-ujuk suruh ketemu konselor atau psikolog. Ibu perlu mengomunikasikan maksud ibu pada dia untuk melatih agar ibu bisa mengomunikasikan harapan ibu pada dia. Ibu juga punya tugas membangun kesadaran anak. Kalau dia oke, saya setuju bertemu. Misalnya gitu ya. Bu, anaknya setuju, tapi anaknya pendiam, Bu. Saya nggak yakin juga dia bakal terbuka sama Bu Indah. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, doa-doa apa kita panjatkan, ya Allah, atas izinmu dia hadir di hadapan kita. Bukan tanpa kebetulan dia hadir sebagai coach kita atau klien kita. Mohon pertolongan dan petunjuk tentang caranya bagaimana hamba berserah padamu. Kita mulai. Baca ta'awuz, baca basmalah. Kita sampaikan. Sesi ini, Ibu perkenalkan diri, gitu ya. Ibu Indah punya komitmen untuk menjaga kerahasiaannya. Kepada siapa hal ini kamu izinkan untuk bercerita, baru Bu Indah bercerita. Kalaupun kamu tidak izinkan Ibu Indah cerita sama mami kamu, Ibu Indah tidak akan bercerita. Oke, nyaman kamu bicara dengan Bu Indah? Iya, Bu. Ya, awal-awal ngomongnya sedikit, lama-lama gitu, lancar. Dan hari kedua, dia yang WA saya duluan. Bu Indah, hari ini mau dialog, mau konseling jam berapa, Bu, bisanya? Gitu. Waduh, saya senang banget. Inisiatifnya sudah muncul dari dia, gitu ya. Oke, nah itu contoh ketika kita bisa membangun rasa trust, gitu ya. Kemudian menjaga kehadiran. Kita hadir penuh, ya, hadir penuh itu tadi pikiran, perasaan, kita fleksibel, kita juga membumi dan percaya diri. Bisa jadi, Bu, kita belum pernah mengalami persoalan itu. Ya, mungkin ada yang mungkin misalnya nih belum punya anak, tapi orang mencurhatkan tentang anaknya. Terus kita langsung excuse dengan, ya Allah, Bu, aku buru-buru aku punya anak, Ibu nggak cocok curhat sama saya, misalnya gitu. Nggak selalu begitu juga, Bu. Gitu. Saya punya guru namanya Kang Asep. Dia tidak punya putra, tapi dia menjadi pakar parenting di Indonesia. Gitu. Dia bicara bahwa saya tidak harus menjadi orang tua untuk saya bisa membicarakan ilmu ini. Gitu. Jadi mantap saja, Bu. Bisa jadi tidak pasti ada alasan hingga orang itu hadir di depan Ibu. Gitu. Jadi kalaupun aku nggak pernah tahu nih masalah problem pernikahan kayak gini, masalahnya aku pernah punya ujian kayak kamu, misalnya gitu. Wah, nggak harus kayak gitu juga, gitu ya. Justru mungkin ini jadi pembelajaran untuk kita, gitu ya. Jadi percaya diri saja, Bu. Sepanjang kita punya skill coachingnya, insya Allah ada pertolongan dari Allah.
Kemudian mendengarkan dengan aktif. Fokus pada apa yang dikatakan dan tidak dikatakan untuk pahami konteks dan bantu coach dalam mengekspresikan diri. Maksudnya gini, Bu. Banyak cerita misalnya tentang saya kehilangan orang yang saya cintai. Di bulan itu juga saya sakit sekeluarga gitu. Apa yang Ibu tangkap dari pembicaraan seorang yang seperti itu? Mungkin kita melihat ada kedukaan, ada kesedihan. Nah, tangkap emosi yang ada dari perkataan orang tersebut. Dan ungkapkan. Saya melihat Ibu ada rasa duka atas kehilangan orang yang Ibu sayangi. Iya, Bu Indah. Rasanya apa, Bu? Ketika ada orang yang memberi umpan balik berupa rasa dari yang kita rasakan, tapi kita nggak omongin. Apa, Bu, rasanya, Bu? Terharu. Satu, terharu. Ada lagi, Bu? Mungkin ada muncul rasa kita didengerin. Kita dipahami. Gitu. Jadi, saat orang bercerita, kita dengarkan dan tangkap. Bisa jadi nggak hanya kesedihan loh, Bu. Ada yang lagi cerita, ya. Contoh nih, si klien saya tadi. Lagi ngomong, sendu-sendu gitu ya, terus saya tanya, sebenarnya kamu itu cita-citanya mau apa? Saya, Bu Indah, tiba-tiba, Bu, dari yang wajah, mata itu agak sayu, tiba-tiba matanya terbuka cerah. Saya mau jadi dokter, Bu Indah. Wah, saya tuh rasanya tuh seneng banget. Ini anak dibully, dibegitukan gitu ya, tapi dalam dirinya masih punya cita-cita gitu. Terus tiba-tiba inisiatif ngomong sendiri. Saya beda, Bu Indah, sama orang lain. Nggak tahu nih, Bu, saya aneh kali ya, Bu, ya gitu. Apa gitu? Saya pengen yang kayak bongkar-bongkar mayat itu, Bu. Gitu ya. Saya pengen jadi dokter forensik gitu. Wah, Juan gitu. Saya melihat Bu Indah melihat semangat kamu untuk meraih cita-cita itu dan kayaknya kamu senang banget mengatakan dokter forensik gitu. Ada apa dengan dokter forensik? Itu hal yang tidak semua orang melakukan gitu. Kalau dokter kandungan, dokter anak udah banyak gitu. Oh, gitu. Pemikiran yang bagus, Juan. Nah, ini mendengarkan aktif gitu, Bu. Ya, kita menangkap emosinya, kita katakan, dia rasanya iya, Bu, gitu. Kenapa rasanya didengar, dihargai, gitu. Ya, ini maksud dari mendengarkan aktif. Juga gunanya untuk membantu coach mengatakan apa yang dia rasakan. Karena kadang rasa itu kayak benang ruwet, Bu. Gitu. Hingga kita perlu bantu. Apakah itu yang Ibu rasakan adalah contoh ini ya, satu obrolan. Ini ceritanya tentang seorang ibu, seorang ibu yang ibunya teman saya, ibunya meninggal, terus bapaknya menikah, gitu. Dan dia ceritakan banyak hal atas istri bapaknya, gitu. Terus saya nyeletuk, apakah itu rasanya cemburu? Apakah itu bernama cemburu, Mbak? Gitu. Mbak Indah benar. Aku ternyata cemburu ya, gitu. Cemburu ya lihat bapakku punya wanita pasangan yang itu bukan ibuku, gitu. Nah, ini rasa yang ini ketika kita bisa mengungkapkan apa yang kita tangkap dan kita klarifikasi pada dia, gitu. Hingga dia dibantu untuk mengurai, gitu. Ternyata yang aduk-aduk gitu loh, kesel lihat bapak cekikian atau bapak telepon-teleponan diem-diem misalnya gitu. Oh, ternyata aku cemburu, gitu. Ini bukan soal pembenaran atau tidak membenarkan cemburu ya, Bu, tapi tentang dia aware dulu dengan rasanya dia. Berikutnya nanti kita ajak dia mengelola rasa cemburu itu dengan positif. Tetap fungsi dari konseling atau coaching adalah peningkatan kualitas ibadah seseorang, gitu ya. Kualitas ibadah kan konteksnya luas, Bu ya. Hablum minallah, hablum minanas, gitu. Nah, jadi bukan soal kan nggak boleh kayak gitu, gitu. Nggak boleh, Bu, Al-Quran begini-begini gitu. Oke, ya. Itu betul adanya, tapi tahan dulu, gitu.
kita beri ruang orang untuk berdaya dulu. Nantinya dia punya kok kesempatan untuk mengakses itu gitu. Karena ada saat orang itu tidak selalu langsung mempan ketika kita beri dalil ataupun nasihat langsung gitu. Jadi ajak dulu dia mengakui apa yang dia rasakan, dia trust menceritakannya, lalu ajak pikirannya untuk mengelola itu. Insya Allah nanti ketemu ke jalannya. Sepanjang kita ngasih jalannya ke tadi, peningkatan kualitas ibadah. Mungkin itu dulu, Ibu-ibu, sudah jamnya, sudah kalau orang Jawa Timur bilang wis wayahe gitu ya. Sudah wayahe istirahat. Kita lanjut lagi. Ibu bersabar ya Bu ya untuk sampai jilid 4 gitu ya, kayak sinetron tersanjung aja sampai jilid 1000. Ya seninya belajar di malam hari ya Bu ya, apalagi hari Sabtu hari Jumat itu dinamikanya seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa nih Bu Indah. Jadi tidak ada sesi tanya jawab lagi? Gimana Bu Indah? Mungkin masih ada unek-unek Ibu dari 6 tadi yang dipaparkan Bu Indah. Jadi memang luar biasa, ternyata menjadi coach itu harus banyak ngerem ini ya Bu Indah ya. ngerem bicara ya. Jadi bagaimana menggali ya, justru menggali dari coachingnya ya. Kalau kita kan ibu nih karena biasa ngisi majelis taklim kadang-kadang suka nyerocos gitu ya. Nah, gitu ya. Ayo ibu mungkin ada yang mau, silakan Bu Ika, Bu siapa dari Sukan ya, Bu Pipi, ada yang mau ditanyakan? Enggak, ada Ustazah Nani, ahlan wa sahlan, jazakillah sudah bergabung. Jazakillah, Bu Erna, Bunda, Afwan yang off-cam lagi nyambi kerjaan data. Sudah sehat Bu, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah Bu Indah, jazakillah khair atas materinya, Masya Allah. Ngikut ya. Iya. Monggo lanjut. Iya. Ya, jadi ini baru sesi ketiga nih sudah luar biasa nih Bu Indah ya. Iya, jadi tadi Bu Nunung ya dengan coachnya ini banyakkan anak pelajar nih. Ini Bu Nunung dari masih di Subang nih Bu Indah. Oh. Masya Allah. Iya ya, jadi tadi terakhir mendengarkan dengan aktif ya. Jadi insya Allah nanti akan ada ini baru kompetensi ya, mungkin nanti ada akan lagi ya apa-apa yang kita butuhkan ya. Jadi, nah tadi mungkin kan Bu Indah hanya individu ya. Kalau misalnya kadang-kadang ibu-ibu di satu kumpulan gitu ya, terus sering curhat bareng gitu Bu Indah. Nah itu nyikapinya gimana Bu Indah? Bisa Bu, namanya group coaching. Oh gitu. Iya, sangat bisa gitu. Kalau biasanya udah nimpal gitu kan, oh ini temanya anak, misalnya gitu ya. Nah, berarti kita ambil aja satu pertanyaan, Bu. Sebenarnya kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan dari kondisi anak saat seperti ini gitu. Jadi satu pertanyaan untuk semua gitu. Saya pengen begini, saya begini. Oke, kalau Ibu, gitu ya. Oke, apa yang menjadi pertimbangan hingga Ibu merasa anak itu perlu mencapai satu hal tersebut gitu ya, atau jadi kita selalu tanyakan mengapanya itu kita tanya gitu. Terus siapa nak jawab, siapa jawab, ya, jadi lebih terarah Bu gitu. Enggak hanya oke curcol masalah udah gitu ya. Lalu kita akan fokus, lalu yang menjadi persoalan apa, yang Ibu harapkan apa gitu. Kenapa itu penting untuk Ibu? Ya penting Bu, kedekatan saya sama anak itu membuat saya bisa hadir ketika anak dalam kondisi yang down, agar anak percaya pada saya. Oke, kalau Ibu, ya penting Bu, kan saya nggak selalu setia setiap saat kayak Rexona, saya nggak bisa ngawal anak terus gitu. Saya pengen ketika anak jauh dari saya, dia tetap mengingat nilai-nilai yang saya ajarkan gitu. Terus kalau Ibu gitu, ya penting Bu membangun bonding dengan anak gitu, karena ya kelak dia juga akan jadi orang tua, dia perlu. Nah, kan jadi beragam Bu. Oke, kalau itu penting, misalnya gitu ya. Apa yang Bu rasakan kalau anak bisa seperti itu? Wah ya senang banget, saya bangga. Kalau Ibu, ya saya merasa. Nah, jadi grup coaching itu kaya Bu, hingga kita bisa panen
hikmah panen ilmu dari jawaban rekan-rekan yang lain. Oh iya juga ya, benar juga ya, gitu. Jadi saling melengkapi, gitu. Oke, kalau memang seperti itu, lalu apa yang ibu miliki sekarang untuk bisa mendekati anak? Kalau ibu, saya punya waktu sih Bu sebenarnya, gitu. Kalau ibu, saya tuh karakternya memang banyak omong Bu, jadi saya sebenarnya bisa Bu deket sama anak, kayak gitu. Atau hobi saya dan anak sama Bu, gitu. Ada lagi, nah jadi group coaching itu bisa dengan pertanyaan yang terarah dari kita sudah karena tahu tujuannya, nanti ibu akan terlatih membuat pertanyaan yang akan mengarah ke tujuan. Dan tanyakan aja satu kali, minta yang lain menjawab bareng gitu. Tanyakan satu, menjawab bareng. Tapi tetap kalau sudah akan seperti itu, di awal perlu tetap dibangun saling respect dan sensitif agar tidak ada judgement. Jadi wah ketawa gitu ya misalnya. Kalau kamu gitu ini mah gitu dicengin gitu. Nanti dia bisa down. Jadi rasanya nggak nyaman untuk cerita gitu. Di awal perlu code of conduct-nya. Saling respect dengan apa yang diungkapkan oleh teman-temannya, saling menghargai, buat nyaman satu sama lain. Kita mungkin nggak tahu apa alasan dia menjawab seperti itu. Jadi saling respect satu sama lain. No judgment terlebih dahulu. Oke, sepakat. Nah, jadi enak, Bu. Dia nggak akan takut berbicara, nggak akan takut salah, gitu ya. Karena semua orang mengapresiasi. Dan dia akan mengungkapkan hal yang selama ini bisa jadi tidak diungkapkan. Gitu. Itu sangat bisa, Bu, coaching. Dan di akhir, meskipun nanti kondisinya beda-beda, tapi tetap jalan, Bu. Gitu. Saya sering melakukan grup coaching seperti itu. Yang terakhir kemarin untuk Badan POM, saya melakukan coaching untuk para penyidik PNS di seluruh Indonesia. Bisa beda-beda lokasinya dalam satu breakout room dengan satu fasilitator, orangnya 3 atau 4 orang. Dia tetap dengan journey-nya masing-masing, tapi pertanyaannya sama. Gitu. Pernah lagi melakukan sesi mengikat hati dengan Ananda, menjalin emotional bonding ya, untuk 1 orang dengan 5 orang ibu-ibu. Nah, tiap orang kan isunya beda-beda, tapi jadi jalan. Atau sesi tentang membalut hati, merajut asa, ya. Itu untuk para keluarga yang kehilangan di masa COVID. Ini kerjasama dengan Pemkot Depok. Itu 1 orang dengan 8 peserta. Temanya tentang mengatasi membalut jiwa, gitu ya, merajut asa, merawat jiwa, gitu. Tapi fokusnya apa namanya? Tiap orang kan kehilangannya beda-beda, tapi punya tema yang sama. Itu pun juga bisa. Jadi no problem Bu kalau mau dicobakan dengan grup, gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini kayaknya perlu ini ya Bu, sering latihan ya, benar ya Bu Indah ya. Jadi ya. seperti awal-awal yang Bu Indah bilang di sesi pertama itu 5W dan 1H ya itu ya pertanyaan itu ya. Ya harus sering di ini ya Ibu-ibu ya. Ya insya Allah ya Ibu ya, sudah jam 9.54, jazakillah khairan kepada Ibu Indah. Insya Allah nanti di bulan Januari akan ada sesi keempat ya. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah bisa latihan nih ya Ibu-ibu ya yang sudah mulai bergerak di RKI ya, yang sudah punya binaan ya tadi ya, binaan anak-anak, binaan ibu-ibu ya sudah mulai bisa ya menjadi coach ya. Jazakumullah kepada ibu-ibu hebat malam ini yang luar biasa ya, kurang lebih 30 orang ya, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan ya, kesempatan ya untuk senantiasa belajar ya dan menularkan ya, karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, terima kasih kembali Bu Indah, Bu Dewi, Bu Fitri. Ya, kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.